wabarakatuh. Saya Lia Amalia, calon guru penggerak Angkatan 8 dari SMK Negeri 15 Kota Bekasi. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan supervisi akademik yang akan saya lakukan kepada rekan sejawat saya di SMK Negeri 15 Kota Bekasi. Hari ini alhamdulillah saya ditemani oleh Pak Rijal dengan mata pelajaran apa Pak Rijal? Pelajarannya kimia farmasi analisis. Oke, baik. Ini dengan Pak Rijal dengan mata pelajaran kimia farmasi atau analisis ya. Pak Rijal, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik, baik juga hari ini. Pak Rijal, seperti yang sudah saya bicarakan sebelumnya ya, saya akan melakukan kegiatan supervisi akademik di kelas Bapak ya Baik, Pak. Bu. Nah, sebelum melakukan kegiatan supervisi akademik itu, mungkin saya akan menginformasikan ke Bapak ya, kegiatan ini akan dilakukan sebanyak 3 tahapan Pak. Baik. Yang pertama adalah pra-observasi, kemudian observasi, saya mengamati di kelas, dan yang terakhir adalah pasca observasi. Baik. Adapun kegiatan supervisi akademik yang akan saya lakukan ini bertujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya pembelajaran yang telah Bapak lakukan. Baik. Nah, sebelum melakukan kegiatan menyaksikan Bapak melakukan proses pengajaran di kelas, sebelumnya saya akan melakukan kegiatan pra-observasi. Nah, kegiatan pra-observasi ini dilakukan sebagai sebuah persiapan awal buat Bapak sendiri sebelum melakukan kegiatan pembelajaran, sehingga nanti diharapkan pada saat Bapak melakukan kegiatan pembelajaran sudah lebih siap lagi, sehingga tujuan yang ingin Bapak capai dalam proses pembelajaran itu memang benar-benar tercapai dengan baik. Baik Pak Rijal, kita mulai kegiatannya ya. Pertama-tama yang ingin saya tanyakan adalah, ini kan topiknya tentang kimia farmasi analisis. Iya. Nah, pada pembelajaran kali ini yang akan Bapak lakukan ini apa nih Pak tujuan dari pembelajarannya? Baik, untuk tujuan pembelajaran kali ini saya ingin menjelaskan materi-materi kimia yang berkaitan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu tentang teori asam basa Bu. Karena dalam bidang ilmu farmasi ini kan ada banyak sekali senyawa kimia yang kita gunakan dalam bahan obat-obatan atau kosmetik. Nah, senyawa-senyawa kimia itu tidak terlepas dari senyawa-senyawa yang bersifat asam atau basa yang dapat kita identifikasi dalam sehari-harinya. Baik, berarti dalam kegiatan ini Bapak bertujuan memperkenalkan ya, Baik. atau supaya anak-anak mengenal lebih Betul. jauh lagi tentang bahan-bahan yang masuk ke dalam kriteria asam atau basa, Ya, seperti itu ya Pak. Betul. Nah, pada kegiatan pembelajaran ini kira-kira nih area pengembangan apa sih yang ingin Bapak capai? Area pengembangannya yang pertama, saya berharap bahwa anak-anak dapat mengetahui tentang teori asam basanya itu sendiri, apa yang dimaksudkan asam, terus bagaimana ciri-cirinya dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, ada jenis-jenis senyawa asam dalam senyawa-senyawa obat itu apa saja contohnya. Kemudian yang ketiga ini, saya berharap anak-anak ini dapat mengidentifikasi atau bahkan menguji kandungan-kandungan asam atau basa yang terdapat pada bahan-bahan obat atau sediaan-sediaan farmasi. Baik Pak, dari area pengembangan yang ingin Bapak capai berarti Bapak ingin dari sisi pengetahuan siswa ya, mereka mengetahui tentang jenis asam basa, kemudian diaplikasikan di dalam Betul. obat-obatannya ya Pak, Betul. seperti apa, dan nanti di akhirnya Bapak berharap bahwa anak-anak memiliki keterampilan untuk Betul. mengidentifikasi ya Pak, Betul. seperti itu. Baik, untuk mencapai tujuan dan area pengembangan tadi Pak, kira-kira nih rancangan pembelajaran apa yang sudah Bapak siapkan? Seperti mungkin strategi pembelajarannya, metode atau model pembelajarannya Pak. Untuk strategi pembelajarannya, saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi Bu, dengan terintegrasi pendidikan sosial emosional seperti itu. Kemudian untuk model pembelajarannya, saya menggunakan project based learning karena anak-anak ini harus mengetahui project apa kedepannya dalam mengembangkan senyawa-senyawa kimia seperti senyawa
senyawa asam dan senyawa basa itu sendiri. Kemudian untuk metodenya saya menggunakan yang pertama metode ceramah, kemudian saya juga menggunakan metode praktikum seperti itu. Dengan bahan-bahan ajarnya saya menggunakan ada LKPD, saya memberikan LKPD kepada siswa, terus ada media pembelajarannya seperti e-book, link video yang di YouTube, kemudian alat-alat dan bahan praktikum itu. Berdiskusi juga Pak? Berdiskusi juga. Baik, berarti nanti yang akan Bapak lakukan rancangan pembelajarannya dengan strategi pembelajaran berdiferensiasi ya dengan memasukkan pendidikan sosial emosional di dalamnya, kemudian dengan model project based learning ya Pak, yang diharapkan nanti dengan media-media pembelajaran yang sudah Bapak siapkan, Bapak bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan baik ya. Oke, baik Pak, untuk waktunya nih Pak, kapan kira-kira Bapak akan melaksanakan kegiatan tersebut? Ya, untuk kegiatan waktunya sesuai dengan jadwal pelajaran yang telah diberikan, kami akan melaksanakan kegiatannya insya Allah hari Rabu minggu depan. Oke, hari Rabu minggu depan berarti ya Pak. Baik Pak, nanti saya sudah tidak sabar nih untuk hadir di dalam kelas Bapak dan melihat atau observasi ya Pak kegiatan pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas. Nah nanti Pak sesudah saya melakukan kegiatan observasi, nanti kita akan melakukan kegiatan pasca observasi dan insya Allah ini nanti akan dihadiri oleh pengajar praktek saya ya Pak ya. Nah insya Allah nanti Pak bisa berjalan dengan lancar mudah-mudahan ya Pak ya. Baik Pak Rijal, terima kasih. Sampai ketemu besok Rabu ya Pak. Baik. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, semoga sehat selalu ya. Kita ketemu lagi pada hari ini di mata pelajaran kimia farmasi analisis. Ya, sudah tahu hari ini kita mau belajar tentang apa? Ya, baik. Sebelum belajar, ayo Bapak mau satu orang pimpin untuk berdoa. Ya, silakan Sandro, boleh. Kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dipersilakan. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah ini Bapak akan melaksanakan kegiatan presensi kehadiran peserta didik ya. Dimulai dari kelas 11 TF1 sama Tristiana Marki, Septi Aryani. Ya, kita akan belajar hari ini. Ya, sudah siap belajar? Siap. Ya, oke, baik. Nah, sekarang sebelum belajar, Bapak mau tanya dulu ya. Tadi ada yang terlambat nggak? Nah, Bapak apresiasi kepada kalian semua. Kedatangan kalian hari ini tepat waktu. Semuanya boleh tepuk tangan dong. Nah, kemudian Bapak mau tanya nih ya. Tadi sebelum berangkat, kalian berangkat dari jam berapa? Jam 6. Ada yang kurang dari jam 6? Ada? Oke. Nah, tadi kan kalian berangkat dari rumah ya, melalui jalan-jalan yang melihat situasi kondisi perjalanan kalian masing-masing ya. Perjalanan dari rumah ke sekolah ya. Ada yang mau bercerita nggak? Ada kejadian apa tadi di perjalanan? Ya. Jadi coba dari tab 1 yang mau bercerita. Ada? Ya nggak apa-apa, cerita apapun. Masa nggak ada kan pasti ada pengalaman. Oh ternyata di perjalanan saya ketemu artis mungkin ya. Itu nggak harus kejadian buruk nggak ya. Ketemu macet di mana tuh? Asam. Oh di Jamrut macet ya. Tapi terlambat nggak? Enggak ya.
macet? Ada yang kehabisan bensin di jalan? Ada? Ya, alhamdulillah. Berarti kalau semua tepat waktu dan tidak ada kendala apapun di jalan, ya alhamdulillah seperti itu. Ya semoga nanti pun pulang dari sekolah dapat lancar di perjalanan. Oke, baik. Kemudian kemarin kita sudah belajar tentang ada yang masih ingat? Unsur kimia. Nah hari ini kita mau belajar tentang apa? Ada yang masih ingat kemarin? Kimia, ya seperti itu. Nah kemudian sebelum Bapak menjelaskan materi tentang senyawa, apa itu senyawa kimia, ya kemudian apa manfaat kita belajar senyawa kimia, Bapak akan menjelaskan dulu tujuan pembelajaran pada hari ini. Ya, tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu Bapak berharap kalian nantinya setelah belajar kegiatan ini, ya kalian dapat mengenal banyak tentang senyawa kimia atau mengenal tentang senyawa-senyawa kimia. Senyawa kimia itu banyak banget namanya, ya, banyak banget jenisnya. Ya, nanti kita bisa belajar ya pelan-pelan, ya sedikit-sedikit. Nanti lama-lama insya Allah akan paham ya seperti itu. Kemudian yang kedua, Bapak berharap nanti ketika kalian mempelajari materi ini, kalian juga selain mempelajari senyawa kimia, kalian juga dapat ya menguji atau mengidentifikasi ya senyawa kimia yang terkandung dalam produk-produk atau dalam bahan-bahan yang kalian konsumsi sehari-hari ya seperti itu. Ya. Kemudian yang ketiga, dan nanti Bapak berharap kalian dapat mengaplikasikan ya pembelajaran pada hari ini ya baik secara teori maupun praktek nantinya kepada masyarakat, kepada industri, kepada tempat PKL nanti ya ketika kalian ingin PKL dan lain sebagainya ya barangkali atau siapa tahu nanti di tempat PKL-nya atau nanti kalian ketika bekerja kalian mendapat materi tentang pengujian suatu senyawa seperti itu. Baik, kemarin Bapak sudah berikan LKPD ya? Boleh dibuka LKPD-nya. Di LKPD di kegiatan pertama itu terdapat sebuah cerita, sebuah paragraf ya seperti itu. Ya. Ada yang mau membacakan paragrafnya? Siapa? Ada? Ya boleh, Tasya. Baik, terima kasih Tasya ya. Yang lain tadi menyimak kan? Ya, sambil baca juga ya. Nah, sekarang Bapak mau tanya ya. Pernah makan gorengan? Pernah. Asin? Pernah. Ya, kira-kira menurut kalian terasa asin itu disebabkan oleh apa? Nah, ternyata di kasusnya Budi juga sama ya. Karena kelebihan garam maka gorengan terasa asin. Nah ternyata ya di kasus Budi ya garam itu mengandung apa? Makanya kenapa rasanya asin? Ada yang tahu? Natrium klorida. Oke seperti itu. Nah sedangkan natrium klorida itu di alam ternyata banyak terdapat pada apa? Air laut ya. Kita tahu air laut? Tahu ya. Jadi produksi garam itu banyak dibuatnya dari air laut yang caranya dengan dikuatkan kemudian dikristalisasi atau dibentuk padatan seperti itu. Nah dari cerita tersebut ya ada kalimat senyawa kimia senyawa kimia natrium klorida. Sekarang ada pertanyaan di situ? Ada. Ya apa pertanyaannya boleh satu orang? Yang nomor satu. Apa yang dimaksud dengan senyawa kimia? Apa yang dimaksud dengan senyawa kimia? Kira-kira apa saja? Kalau berdasarkan materi yang kemarin sudah dibahas, ya. Yang dibentuk dari berbagai jenis unsur yang saling terikat secara kimia dan membentuk komposisi yang utuh. Apa itu? Senyawa kimia. Ya, jadi senyawa kimia, ya kemarin sudah dibahas sedikit ya tentang senyawa kimia ya. Ya, jadi apa tadi senyawa kimia adalah? Zat yang dibentuk dari berbagai jenis unsur yang saling terikat secara kimia dan memiliki komposisi yang tetap. Baik, kemarin sudah belajar tentang unsur? Sudah.
Pak, dalam senyawa natrium klorida itu ada berapa unsur? 2. Unsur apa saja? Natrium dan klorida. Natrium dan klorida. Ya, jadi terdapat 2 unsur ya. Nah, 2 unsurnya ini saling berikatan nggak? Ya. Untuk membentuk senyawa NaCl saling berikatan nggak? Tidak. Kok tidak? Ya. Kenapa iyanya? Kenapa tidaknya? Ayo, ada yang bisa menjelaskan? Ya, jadi NaCl itu kan senyawa ya. Nah, dia terdiri dari 2 unsur, makanya dia kenapa disebut senyawa NaCl. Dia bergabung Na dengan Cl-nya, saling berikatan ya. Terdiri dari 2 unsur itu. Ya, paham? Kemudian pertanyaan yang kedua, Secara garis besar senyawa kimia terbagi menjadi beberapa jenis. Jelaskan. oke, kemarin tadi bahas sedikit tentang senyawa kimia. Senyawa kimia terbagi menjadi berapa? 2. Apa saja? Senyawa organik dan senyawa anorganik. Semua udah baca buku yang Bapak berikan? Sudah. Ya. Ada di situ materinya? Ada. Nah, sekarang coba kalau contoh senyawa organik apa sih, Anggun? Contoh. Contohnya. Gula pasir, terus sakarosa. Oke, tahu ya senyawa organik ya? Pernah dengar kata organik nggak? Pernah ya? Yang gambaran kalian kalau kata organik itu apa sih? Gambaran kalian kalau mendengar kata organik? Daur ulang, terus? Apalagi ada yang tahu? Ada yang tahu? Sampah organik ya, daur ulang. Terus ada juga tuh kalau makan di restoran. Pernah makan di restoran yang ada apa? Kalau di KFC ada apa tuh? Makanannya? Nasinya nasi organik ya. Nah, nasi organik itu apa artinya? Ada yang tahu? Ya, nasinya itu ditanam menggunakan pupuk yang berasal dari alam, ya, berasal dari bahan-bahan organik ya, seperti itu. Ya, jadi organik itu berkaitan dengan tadi makhluk hidup dan alam ya, tetapi secara kimia ya organik itu sebenarnya tadi ya, seperti contohnya yang diberikan oleh Anggun tadi ya. Jadi zat-zat organik itu tersusun dari atom karbon. Contohnya tadi gula pasir ya, seperti itu. Dan gula pasir itu yang mengandung atom karbon. Ya, tahu atom karbon, unsur karbon? Kemarin udah belajar ya unsur karbon ya. Nah, seperti itu. Masih ingat nggak? Masih ya tentang unsur-unsur kimia ya. Baik, kita lanjut saja ya. Nah, kalau NaCl tadi yang nomor 3 ya, silakan coba dibaca. Ya, ada. Nah, kira-kira termasuk ke dalam senyawa apa nih? Organik apa anorganik? Anorganik. Coba kenapa kira-kira Syahrul anorganik? Karena dia memiliki atom karbon. Karena Tidak memiliki atom karbon. yang memiliki Atom karbon. nah, salah satu cirinya itu ya, dia tidak memiliki atom karbon seperti itu. Dan sebenarnya tidak semua senyawa kimia yang mengandung atom karbon atau itu merupakan senyawa organik. Ada juga yang anorganik. Tapi kita juga harus tahu ya bagaimana cara membedakan senyawa organik dan anorganik ya. Kalau NaCl dia senyawanya senyawa kimia anorganik ya, karena dia tidak karena tidak mengandung atom karbon. Yang kedua dia ya bersifat senyawa ionik ya, senyawa dihasilkan dari proses kimiawi seperti itu. Paham ya? Ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Ada yang mau bertanya tentang kegiatan bersama? Ada yang bingung? Ya, sudah ada gambaran tentang senyawa kimia ya, tentang tadi contohnya tentang NaCl ya, seperti itu. Oke, baik. Kemudian sekarang kita lihat di KPD-nya yang bab kedua, kegiatan kedua maksudnya ya.
kegiatan kedua ya, Bapak mau nanti kalian buat 5 kelompok. Ya. Bapak kalau 5 ini berapa orang satu kelas? Satu kelompok? Nah, 18 kalau bagi 5 berarti ada 4 ya. Seperti itu. Baik, Bapak bagi kelompoknya langsung aja ya. Ya, ini udah nyambung-nyambung ya dulu ya. Ya, dulu dan 3 ya, kayak langsung aja. 1, 2, 3, 4 kelompok 1 ya. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 sampai mana? Ini ya, kelompok 2 1, 2, 3 kelompok 3 1, 2, 3, 4 kelompok 4 1, 2, 3, 4 kelompok 5. Paham? Ingat kelompoknya? Ingat ya. Baik. Sekarang dilihat LKPD nya lagi ya. Di kegiatan 2 ini Bapak mau kalian diskusi. Kita diskusi sama-sama nanti ya. Diskusi tentang apa? Ya. Diskusi tentang senyawa kimia. Oh ya, mohon maaf sebelumnya, sebelum masuk ke kegiatan 2 ya. Kemarin Bapak juga sudah berikan YouTube. Sudah dilihat YouTube-nya? Sudah. YouTube-nya tentang apa sih? Ya, jadi itu adalah produk-produk dalam kehidupan sehari-hari yang mungkin kalian sering konsumsi ya, dan itu merupakan senyawa-senyawa kimia contohnya. Nah sekarang ya, karena kalian sudah melihat YouTube-nya tadi, Bapak mau kalian di kelompok di kegiatan 2 ini diskusi tentang apa? Tentang produk-produk yang ada di jurusan teknologi farmasi yang pernah kalian buat ini ya. Yang pertama ada apa? Kelompok pertama produknya ada parfum ya. Nanti kalian tugasnya adalah mencari ya kandungan-kandungan atau bahan-bahan apa saja yang terkandung dalam produk itu ya. Tulis nama senyawanya apa, tulis juga manfaatnya apa, sesuaikan dengan yang itu tadi ya. Contohnya tadi ada garam ya. Garam itu senyawanya apa tadi? Garam ya, nama senyawanya natrium klorida. Apa manfaatnya garam? Penyedap rasa. Paham ya? Jadi nanti di parfum misalkan nama rumus senyawa kimianya apa, kemudian nama senyawa kimianya apa, manfaatnya dalam parfum itu apa. Paham? Pasti parfum memiliki banyak bahan baku dong, ya nggak? Kan tidak hanya satu bahan baku ya. Kemudian yang kedua, kelompok 2 apa? Minuman teh. Sama ya, minuman teh. Tehnya aja sih tahu dong teh? Tahu ya, daun teh itu sendiri aja memiliki senyawa kimia yang banyak ya. Nah, coba nanti kalian cari senyawa kimia yang terkandung dalam daun tehnya apa, terus bahan baku pembuatan tehnya apa. Paham? Kelompok 3 apa? Cuci piring. Sama ya tugasnya seperti kelompok 1 dan 2. Kelompok 4 karbol. Kelompok 5 Sani. Sampai sini tugasnya paham? Ya. Oke, baik, silakan diskusi per kelompoknya masing-masing. Bapak kasih waktu selama 20 menit untuk melakukan diskusi. Ya, boleh, silakan. Nanti diskusinya boleh. Ini diskusinya kan enggak. Lengkap aja. Kita lengkap aja ya. Ya, sudah. Sudah? Baik. Baik, tugasnya sudah semua? Sudah. Ya. Nah, sekarang coba Bapak mau kalian presentasikan hasil yang sudah diperoleh ya. Boleh mulai dari kelompok mana nih? Kelompok 5 dulu deh ya. Nah, biasanya urutan 1. Ini sekarang urutannya dari belakang. Ya, boleh berdiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan memperhatikan ya. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan
sanitizer. Yang pertama etanol, rumus kimianya C2H5OH. Nama senyawanya etil alkohol. Manfaatnya sebagai pelarut organik dan bahan baku untuk senyawa industri seperti pewarna, obat sintesis, bahan kosmetik, bahan bedak, bahan bakar, dan minum beralkohol, dan isinya bahan aktif. Yang kedua ada Aquades, rumus kimianya H2O. Nama senyawanya air steril. Manfaatnya sebagai pelarut bahan kimia, berguna dalam merawat atau menyikati motor. Fungsinya sebagai pelarut. Yang ketiga ada glycerin, rumus kimianya C3H8O3. Nama senyawanya 1 propanatol. Manfaatnya menyebabkan kulit meningkatkan tingkat air dalam kulit, mencegah infeksi, melindungi kulit dari iritasi. Fungsinya menjaga kelembapan produk. Yang keempat ada hidrogen peroksida, rumus kimianya H2O2. Nama senyawa hidrogen peroksid dan manfaatnya untuk menghapus semua jamur yang terkena pada potong. Oke, jadi itu ya tadi ya senyawa-senyawa kimia yang terkandung dalam apa produknya? Hand sanitizer. Ya, jadi kalau kita mau buat hand sanitizer bahan-bahannya ternyata ini loh, ya. Terus fungsinya ternyata punya fungsi masing-masing loh, seperti ini, ya. Paham semua? Kelompok 1 paham? Kelompok 2? 3? 4? Paham ya? Tadi adalah produk hand sanitizer. Nanti bahan-bahannya boleh di-share ke kelompok-kelompok lain juga. Sama ya, kelompok-kelompok lain juga sama. Yang menyampaikan bahan-bahannya, kandungan-kandungannya yang terdapat pada produk-produk. Boleh tepuk dong buat teman-teman. Boleh silakan dulu. Lanjut kelompok 4. Yo. Yang pertama ada rumus kimia C2138HCl. Nama senyawanya benzalklorid-klorida. Manfaatnya bahan antiseptik dan disinfektan. Yang kedua rumus kimia C10H14O. Senyawa kimia pin oil manfaat untuk bakteri. Yang ketiga rumus kimia air H2O. Senyawa kimia air manfaat mencampur semua bahan atau mengalir. Lanjut kelompok 3. Kelompoknya itu sebelumnya paham bahan-bahannya? Paham? Ya, nanti kita berdiskusi ya. Jawab ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 di mau presentasikan senyawa seperti ini. Pertama dulu kimianya C12H25 SO4. Nama senyawanya sodium lauryl. Manfaatnya untuk mengangkat lemak. Yang kedua kimianya NaCl. Nama senyawa natrium klorida. Manfaat untuk mengenal racun. Lalu ada rumus kimianya C10H16 N2O8. Nama senyawanya asam tetraasetat atau EDTA. Manfaat sebagai pengawet. Yang keempat ada C19H38 N2O3 O3. Senyawanya ungkapan nikel toksik mobil PTIE atau bisa singkatannya CAPB. Manfaatnya untuk penambah besar. Yang kelima ada H2O. Senyawanya air. Manfaatnya untuk mencampur semua bahan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Paham? Kelompok lain senyawa kimianya? Nah, kita diskusi dan jawab nih.
kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang senyawa kimia pada minggu teh. Yang pertama daun C, rumus kimia C11 kali 12 NO. Nama senyawanya daun T, dan manfaatnya sebagai antioksidan, memperbaiki sel yang rusak, menghaluskan kulit dan sistem. Yang kedua ada air, rumus kimianya H2O. Nama senyawanya air, manfaatnya menjaga suhu tubuh, menjaga kadar cairan tubuh, meningkatkan energi pada tubuh. Yang ini yang ketiga ada gula, rumus kimianya C6 H12. Nama senyawanya glukosa, manfaatnya menjaga bahan atau pemanis, ada sumber energi, meningkatkan fokus dan konsentrasi. Tadi dulu. Gula tadi apa sih rumus senyawanya? Dan rumus senyawanya? Rumus. H12 O6. Ya bukan O6 ya, tapi O6. Udah? Paham? Yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan nomor 1 terakhir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kecil banget. Dan ada benzyl alkohol rumus kimianya C7H8O. Manfaatnya sebagai komponen pewangi pelarut dan zat penurun kekebalan. Etil asetan E. Rumus kimianya CaH8O2. Manfaatnya untuk cek lapis noda padi berbasis minyak dan lamen. Terus ada juga linalol. Rumus kimianya C10H12. Manfaat sebagai pengusir nyamuk, antioksida, perawatan kulit. nama senyawa dichlormetana, rumus kimia CH2Cl2. Manfaatnya pelarut ekstraksi. Nama senyawa terpineol, rumus kimianya C10H18. Manfaatnya menimbulkan kulit, iritasi, dan peradangan. Nama senyawa kapsitrus, rumus kimia C10H16. Manfaatnya mendatangkan nyeri dan peradangan. Nama senyawa
Waalaikumsalam. Boleh apresiasi dong buat kita semua. Tadi adalah senyawa-senyawa kimia yang sudah dipaparkan oleh masing-masing kelompok, ya. Ada yang ingin ditanyakan tentang senyawa-senyawa kimianya? Silahkan kalau ada yang ingin bertanya. Ya. Parfum. Ya, ada nggak senyawanya? Coba senyawanya apa tadi ya? Yang untuk meredakan peradangan? Terbe? Oke. Mungkin parfumnya ya, dia itu mengandung oleum, tahu nggak oleum? Minyak atsiri. Minyak atsiri tahu? Ekstrak minyak yang dihasilkan dari tanaman. Nah, ekstrak itulah atau minyak atsiri itulah yang ditambahkan ke dalam parfum, yang dia berfungsinya sebagai pewangi yang pertama pada parfumnya. Nah, yang kedua bisa jadi dia dalam produk minyak atsirinya dia berfungsi sebagai tadi ya anti peradangan atau anti inflamasi lainnya. Contohnya misalkan kayak apa ya? Kayak minyak serai wangi. Nah, tahu nggak serai wangi? Ya kan serai wangi kan ada wanginya ya, wanginya khas ya. Nah, itu kan bisa juga digunakan untuk parfum wanginya. Nah, tetapi serai itu juga memiliki khasiat lain, yaitu tentang untuk misalkan obat gatalnya ya, atau anti peradangan pada kulitnya dan lain sebagainya. Jadi senyawa kimianya ya, bukan dari parfumnya, tapi senyawa kimianya. Paham? Kalau parfumnya emang sudah pasti dia berfungsi untuk apa? Parfum fungsinya, manfaatnya menghilangkan bau tidak sedap ya, atau sebagai pewangi ya, seperti itu. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada? Yakin? Yakin? Paham? Nah, boleh kalau ada yang mau bertanya dari tadi kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, dan 5 ya. Jika ada yang kurang jelas boleh ditanyakan nanti ya. Seperti itu. Oke, baik, kemudian di sini Bapak ingin menjelaskan tentang senyawa kimia. Baru kita akan masuk tentang senyawa kimia itu sendiri ya. Kemarin sudah Bapak berikan e-book ya. Ya, e-booknya sudah dibaca di rumah? Sudah? Sudah belum? Ada yang sudah, ada yang belum ya. Yang sudah, Bapak ucapkan terima kasih ya, karena ilmunya nanti buat kalian juga, buat kita bersama juga. Yang belum ya, mohon ya dibaca bukunya atau e-booknya sebagai sumber belajar kalian nantinya ya, sebagai pemahaman kalian nantinya, seperti itu ya. Nah, senyawa kimia tadi definisinya udah dijelaskan ya di awal pertemuan. Kemudian golongannya juga sudah dijelaskan juga tadi ya oleh temannya, disebutkan ya, seperti itu. Nah, sekarang Bapak ingin jelaskan tentang macam-macam senyawa kimia. Senyawa kimia itu terbagi menjadi dua tadi ya, organik dan anorganik. Nah, senyawa anorganik ya itu terbagi lagi ternyata ya, terbagi lagi menjadi apa? Senyawa oksida, terus ya oke, ini Zevanya berarti udah baca nih ilmunya nih di rumah nih, jadi dia udah belajar dulu ya, seperti itu ya. Jadi kalau belajar dulu, ketika ada pertanyaan, ada diskusi seperti ini, dia udah ya punya catatannya atau mungkin lebih paham ya, seperti itu ya. Yang lain bisa diterapkan ya, sama ya. Jadi senyawa organik itu ada senyawa asam, ada senyawa basa, ada senyawa oksida, dan ada senyawa garam. Ya, seperti itu. Kalau senyawa oksida, ya, senyawa oksida ada yang tahu nggak? Apa definisinya? Boleh buka e-booknya atau catatannya. Ya, boleh dibuka, nggak apa-apa. Sekarang e-booknya Bapak izinkan. Ya. Ada senyawa oksida.
Senyawa apa? Senyawa yang dibentuk oleh atom oksigen Ya, itu dari siapa namanya? Aurel. Ya betul apa kata Aurel. Senyawa oksida itu adalah senyawa yang memiliki unsur oksigen. Ya, oksigen dengan unsur lainnya. Ya, jadi senyawa yang ada oksigennya disebut senyawa oksida. Apa contohnya? Coba kira-kira. Apa contohnya? Apa contohnya? Ayo. Ada contohnya? Kira-kira menurut kalian senyawa kimia yang mengandung oksigen? Tadi di contohnya yang kalian udah cari ada nggak? Coba dilihat tadi masing-masing kelompok. Ada nggak yang mengandung oksigen? Ayo coba tadi masing-masing kelompok yang udah nyari senyawa kimia tadi. Ada? Apa? Hidrogen peroksida, betul. Rumus senyawa kimianya apa? H2O2. Dia terdapat pada apa tadi produknya? Hand sanitizer. Apa manfaatnya? Manfaatnya menghapus modam. Ya, jadi senyawa oksida itu contohnya tadi H2O2, hidrogen peroksida. Ya, sesuai dengan namanya senyawa oksida. Ya, dia mengandung oksigen. Ya, paham ya? Ya. Kemudian ada yang ingin ditanyakan mengenai senyawa peroksida? Ada? Tidak ada? Oke. Nah, apa bedanya oksida dengan oksigen? Ada yang tahu? Ya, jadi yang tahu bedanya oksida dan oksigen? Kalau oksigen itu kemarin apa sih? Oksigen? Enggak, dia termasuk ke dalam senyawa apa unsur? Unsur kimia, ya. Ada di golongan berapa? Golongan A apa 5A? Golongan tapi kalau oksida dia adalah oksigen yang memiliki muatan negatif 2-min. Nah, muatan negatif itu nanti dia yang akan berikatan dengan unsur lain, sehingga berikatanlah dia oksigen dengan unsur lain membentuk senyawa oksida. Paham nggak? Paham nggak? Nah, ya, oksigen itu adalah unsur murni, ya, O aja, ya. Ada kan di tabel periode unsurnya? Ada, ya. Tetapi kalau senyawa oksida itu adalah senyawa oksigen yang sudah memiliki muatan listrik, yaitu muatan negatif 2-min. Ya. Adanya di pojok kanan atas simbolnya. Ya. Simbol unsur ya, tahu kemana simbol unsur ya? Simbol unsur. Ya, nah di simbol unsur pojok kanan atas dia ada muatan negatif, sehingga muatan itu nanti akan berikatan dengan muatan. Kalau negatif pasangannya apa? Muatan positif. Ya, tahu nggak muatan positif, muatan negatif? Nggak tahu. Ya, nanti muatan positif, muatan negatif itu ya adalah muatan listrik. Ya, jadi dalam kehidupan sehari-hari ya, kutub positif pada kutub negatif pada atom atau pada unsur dia akan saling berikatan. Contohnya seperti ini ya, ketika sepasangan ya, atau pasangan ya, pasangan itu saling berikatan misalkan antara laki-laki dengan perempuan. Nah, tetapi kalau unsur ini untuk kalau senyawa ini ya, terutama senyawa ion ya, dia akan berikatannya antara unsur muatan positif dengan muatan negatifnya, seperti itu. Sama kayak listrik seperti ini. Nah, ini listrik ini memiliki dua muatan positif dan negatif, seperti itu ya. Jadi ketika berikatan antara oksigen dengan unsur lain, dia akan membentuk senyawa oksida, oksigen ya, seperti itu. Paham nggak?
Ya, pokoknya kuncinya senyawa kimia yang mengandung unsur oksigen itu disebut senyawa oksida. Ya, seperti itu. Contohnya tadi adalah hidrogen peroksida. Ya, seperti itu. Oke, baik. Yang kedua adalah senyawa asam. Ya, tahu asam? Tahu asam? Tahu? Tahu nggak? Ya, nggak. Kalian sehari-hari pernah dengar kata asam nggak? Nah, biasanya asam itu terdapat pada apa sih? Cuka, terus lemon, terus jeruk, terus mangga. Ya, ada yang asam ya. Oke, seperti itu. Terus apa? Udah ya. Ada juga buah-buahan ya, buah-buahan yang rasanya asam. Nah, tapi definisi asam secara kimia itu adalah, ada yang tahu nggak senyawa asam itu apa? Baik, kata kuncinya biar gampang ya. Dia rasanya masam. Kalau rasa masam, ya, kalau senyawa asam, ya. Kemudian yang kedua, dia memiliki, ya, menghantarkan arus listrik, ya, elektrolit, atau nama lainnya adalah elektrolit. Kemudian yang ketiga, ya, biasanya bentuknya cair, tapi ada juga yang bentuknya padat. Kalau berdasarkan rumus senyawanya, rumus senyawa, tahu nggak rumus senyawa? Rumus senyawa tadi yang kalian sebutkan ada H2O2. Nah, itu adalah rumus senyawa ya. Nama senyawa, namanya ya, tadi apa namanya? H2O2, hidrogen peroksida. Paham ya? Paham nggak? Oke, sama seperti simbol unsur kemarin ya. Seperti itu. Nah, kemudian senyawa asam pada rumus senyawanya itu mengandung unsur hidrogen di depan. Ya, hidrogen simbolnya apa? H. Ya, jadi identiknya biasa senyawa asam itu diawali dari huruf H, dari atom, dari unsur hidrogen. Ya, seperti itu. Ya. Kemudian kalau kita ukur nilai pH-nya, ada yang tahu pH? pH yang tahu? Ya, tingkat keasaman atau derajat keasaman ya. Seperti itu, derajat keasaman suatu zat. Kalau kita ukur pH-nya, dia memiliki pH kurang dari pH-nya berapa? Asam? pH asam berapa? 1 sampai 7. Seperti itu. Atau kurang dari 7. Paham? Ada yang belum paham? Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan nggak? Ada yang ditanyakan? Paham sampai sini? Paham nggak? Paham nggak? Sekarang Bapak tanya, contoh senyawa asam, coba apa? Ada nggak di senyawa kimia tadi yang kalian dapatkan, yang udah kalian diskusikan? Apa? Asam karbonat, rumus senyawa kimianya apa? H2CO3. Terus dia terdapat dalam produk apa tadi? Nah, tadi produk apa? Oh, nggak di dalam produk. Oh, ya, oke, betul ya. Jadi contohnya tadi adalah H2CO3, yaitu adalah asam karbonat. Nah, di depannya ada unsur hidrogennya nggak? Ada. Nah, ya, itulah salah satu ciri asam. Biasanya di depan rumus senyawa kimianya itu ada unsur H-nya, unsur hidrogennya. Ya. Kemudian kalau kita ukur tadi pH-nya, ya, pH-nya adalah kurang dari 7, ya. Berapa pH-nya? 1 sampai 7, ya. Ada nggak di situ? Ada ya? Ya, perhatikan ya. Perhatikan. Ya. Untuk mengukur pH, kita bisa menggunakan alat ini, ya, bahan ini. Ya, ada yang tahu ini apa?
Boleh tahu? Ya, ini adalah kertas indikator pH atau indikator universal. Ya, jadi ini merupakan alat yang digunakan untuk mengukur derajat keasaman suatu zat kimia. Ya, nah di sini juga ada angka-angkanya. Ya, di kemasannya ini ada angka-angkanya. Nah, nanti kita bisa menguji salah satu produknya apakah dia bersifat asam atau basa. Ya. Nah, kemudian kita lanjut dulu aja ya tentang senyawa kimianya ya. Ada senyawa kimia selanjutnya apa setelah asam? Senyawa basa. Senyawa basa, ya. Apa itu senyawa basa? Senyawa yang dibentuk oleh unsur logam dan menggunakan hidroksida atau Ya, jadi senyawa basa itu ciri-cirinya pada rumus senyawa kimianya dia terdapat OH di belakangnya. Ya, akan tetapi OH-nya itu ya dia berikatan dengan unsur-unsur lain. Paham nggak maksudnya? Oke, contohnya coba dilihat ada contohnya nggak? Basa, basa, itu masih basa. Basa, senyawa basa. Ada senyawa basa? Ada? Contohnya? Ya, natrium hidroksida, terus natrium hidroksida, terus aluminium hidroksida. Nah, coba kalau magnesium hidroksida rumus senyawanya apa? Nah, Mg terdiri dari berapa unsur? Berapa jenis unsur? Aja? Hidroksida unsur bukan? Nah, unsur apa aja kemarin? Hidrogen, terus oksigen. Ya. Kemudian natrium hidroksida, rumus senyawa kimianya apa? NaOH. Terdiri dari berapa jenis unsur? 3. Apa aja unsurnya? Natrium, oksigen, hidrogen. Kemudian selanjutnya ada kalium hidroksida, rumus senyawa kimianya apa? Terdiri dari berapa unsur? 3. Kalium, oksigen, hidrogen. Paham sampai sini? Nah, ciri-cirinya coba dilihat dari magnesium hidroksida, natrium hidroksida, kalium hidroksida, ya. Ada semua nggak gugus hidroksidanya atau gugus OH-nya tadi? Nah, posisinya di mana? Di belakang senyawanya kan? Itulah salah satu ciri senyawa basa dia memiliki ya senyawa OH atau hidroksida. Ya, kalau asam tadi apa ciri-cirinya? Apa tadi ciri-cirinya? Ada unsur hidrogen. Paham sampai sini? Paham ya? Nah, itu yang dimaksud dengan rumus senyawa. Baik, kemudian ya, coba sekarang baik, gini aja langsung satu lagi ya, kita belajar tentang garam ya. Yang senyawa terakhir yaitu adalah senyawa tentang garam ya. Kita lanjutkan. Nah, apa definisi garam? Senyawa yang dibentuk oleh unsur logam dan sisa asam. Nah, unsur logam dan sisa asam. Akan tetapi senyawa garam itu sendiri adalah sebenarnya definisinya adalah gabungan antara apa? Gabungan antara ya, jadi garam itu sebenarnya hasil reaksi antara asam dengan basa. Ya, asam dengan basa sehingga terjadilah garam. Seperti itu. Apa contohnya tadi garam? Kalium hidroksida. Ya, terus? Terus? Ya, seperti itu. Ya. Ada yang ingin ditanyakan? Ada? Jadi,
Nah, ya sekarang Bapak tanya ya. Coba ditutup semua bukunya. Ya udah, atau enggak ponselnya ditutup. Ya boleh, silakan. Oke, sekarang Bapak tanya deh ya. Dari senyawa-senyawa kimia yang kalian dapatkan tadi ya, ada nggak contoh senyawa asam di situ? Apa coba? Oke. C10 A 16 menurut kamu itu senyawa asam bukan? Apa? Senyawa asam C10. Ciri-ciri senyawa asam apa sih tadi? Apa ciri-ciri senyawa asam ya? Apa ya? Ini masih banyak yang bingung ya ternyata ya. Oke, udah sekarang gini aja ya. Coba yang Bapak mau. Kita kan udah belajar nih tadi tentang definisi dari senyawa, golongan-golongan senyawa asam dan basa, ya nggak? Ya, golongan-golongan senyawa secara garis besar, yaitu ada apa aja tadi? Ada senyawa secara garis besar, ada senyawa organik kan? Organik. Terus senyawa anorganik tadi terdiri dari apa aja? Jadi sekarang coba masing-masing orang, masing-masing peserta ya buat sebuah peta konsep. Tahu nggak peta konsep? Apa? Buat udah dari senyawa kimia ya, kemudian dijelaskan definisinya apa ya, bagi menjadi berapa golongan ya. Terus senyawa anorganik tadi terbagi menjadi berapa lagi seperti itu ya. Terus juga definisi-definisinya serta contohnya. Paham? Buat semenarik mungkin. Oke, silakan dikerjakan. Bapak kasih waktu sampai 15 menit cukup ya. Cukup? 20 menit? Ya. Oke, silakan buat kira-kira mungkin. Bapak, ya pokoknya menjelaskan tentang senyawa kimia ya.
pegang atasnya. Kemudian, nah bagian warnanya ini nanti harus tercelup ke dalam larutan, ke dalam cairan seperti itu. Ya, kita tunggu beberapa detik. Kalau udah nanti diangkat. Ya, kemudian kita keringkan dulu, diangkat dulu sebentar aja. Nah, kemudian di kemasannya ini ada angka-angka. Angkanya dari berapa? Dari 0 sampai 14. Nanti setelah kalian celupkan dan terjadi perubahan warna, ya, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah mencocokkan warnanya. Ya, cocokkan warnanya. Oh, ternyata warnanya cocoknya di angka 2 dan pH-nya pH apa? Senyawanya dari senyawa apa? Paham? Maka kita bisa mengidentifikasi oh senyawa ini adalah senyawa asam. Atau kita mau mengidentifikasi atau mau mengukur nilai pH suatu senyawa. Salah satu contoh senyawa asam tadi apa? Asam klorida. Nah, asam klorida kita mau ukur berapa sih nilai pH-nya asam kloridanya? Bisa juga kita gunakan seperti ini. Ya, jadi konsepnya dua. Kita mau mengukur pH suatu senyawa atau mengukur derajat keasaman suatu senyawa, atau kita mau tahu senyawa itu adalah senyawa asam atau senyawa basa. Ya nggak? Ya, mau tahu caranya? Kita praktekkan ya. Nah, di sini Bapak udah siapkan larutan ujinya, ya. Larutan ujinya larutan. Tidak diketahui apa larutannya. Ada ini di tasnya nggak? Nah ya, ini kita nggak tahu ini larutannya apa. Ya. Dan ini senyawanya kita nggak tahu masuk ke dalam senyawa apa. Apakah dia asam atau basa. Ya. Nah, kemudian caranya adalah kita tadi bagaimana? Celupkan ya. Jadi ini dalam bentuk cairan ya nih? Iya. Cairan ya. Homogen nggak? Homogen. Homogen atau homogen kemarin? Ya, merata atau larut ya. Gitu. Caranya kita celupkan bagian strip warnanya, ya. Seperti ini. Harus tenggelam semua warnanya, ya. Diam beberapa detik. Kalau udah angkat, ya. Tiriskan sebentar. Ya. Sambil dianginkan, sambil ditiriskan. Oke. Nah, kalau sudah dia terjadi perubahan warna, kita ambil tadi boxnya atau kotaknya. Nah, langkah selanjutnya tadi apa? Kita cocokkan warnanya. Tapi lihat posisinya, posisi stripnya itu yang putih ini harus ada di atas. Jadi nggak boleh begini. Ya, nggak boleh begini. Ya, posisi stripnya ada di atas. Ya. Coba Safa lihat warna yang cocok angka berapa? Cocokin warnanya. Pegang aja nih. Nah, ayo cocokkan warna. Angka berapa? Warnanya aja. Ada 4 warna ya di sini ya. Nah, dicocokkan ke 4 warnanya. Ya, jangan hanya satu warna saja. Ada berapa? Iya, dicocokkan semua ke 4-4-nya. Yang mirip dengan 4 warna ini yang mana? Udah? Berapa? Berapa angkanya? Coba Bapak lihat. Ya, yang cocok adalah angka 2. Berarti nilai pH-nya berapa? Nilai pH-nya berapa? 2. Berarti dia termasuk di dalam senyawa apa? Paham di sini? Bisa cara menguji senyawa kimia asam. Sekarang coba Bapak mau contoh satu lagi. Saya mau nyoba? Ya. 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 Nah, sekarang kita mau tahu karbon ini pH-nya berapa. Ya, silakan yang mau coba. Nah, coba ya. Ya, mulai kamu deh. Coba ya. Coba.
Itu sampelnya taruh di meja. Awas sebentar, jadi cocokkan. Cocokkan warnanya. Kalau nggak ada di depan, lihat yang di belakang karena ada dua sisi. Oh, tadi kan ada zat-zat lain, ini ada rusak. Berapa warnanya? Nah, angkanya? Oh, belum semua ya? Belum semua. Berapa yang cocok? Berapa? Ini juga sama kan? Iya, semuanya. Angka berapa Bapak cek? Angkanya adalah angka ya, ini lebih dari 10. Oh ya, cek 10. Kalian. Ya, mau lihat? Iya, betul. Nah, ya. Yang lain? Lihat. Oke, jadi pertanyaan Bapak, nilai pH produk karbo berapa? Termasuk dalam senyawa apa? Asam atau basa? Berarti udah? Paham ya? Oke, untuk prakteknya mungkin kita akan lakukan di lain hari karena waktu itu sudah habis ya. Seperti itu. Jadi satu orang aja ya yang pakai ya, boleh ya. Handphonenya ponselnya boleh disimpan dulu. Ya. Tugasnya dikumpulkan ke tadi. Belum Pak. Ya, di mana Pak? Selesai kan selesai, Pak. Iya. Udah. Aplikasikan kegiatan pembelajaran pada hari ini tentang materi senyawa kimia. Ya. Silakan dari tab 1. Siapa yang mau merefleksikan? Ini aja Pak. Loh, kemarin siapa kemarin? Kemarin saya Pak. Ya. Gantian lah. Iya. Ya, sip, kakak tentukan aja kalau pada juga. Ya. Tab 1 Safa, boleh. Ya. Ayo silakan Safa, kita refleksikan apa yang sudah kalian pelajari hari ini dan kira-kira apa manfaatnya buat nanti ke depannya. Udah? Ada lagi? F2 ya. Itu dia pertemuan pembelajaran pada hari ini ya. Jadi sesuai dengan tujuan pembelajaran kita di awal pertemuan tadi ya, kita akan membahas tentang senyawa-senyawa kimia ya, senyawa kimia, contoh-contoh senyawa kimia dan cara mengidentifikasi senyawa kimia ya. Tadi sudah dijelaskan semua ya. Pertemuan berikutnya kita akan membahas materi tentang ion ya, jadi ion-ion kimia ya. Jadi nanti silakan dibaca bukunya di rumah, pelajari materi tentang ion. Dan pertemuan berikutnya kita ketemu lagi, kita akan bahas sama-sama materi tentang ion. Paham sampai sini? Pertemuan hari ini ada yang ingin ditanyakan? Mungkin? Tidak ada? Ya, kan nanti disimpan dulu ya.
Pelajaran disimpan dulu. Kemudian disimpan dulu, disimpan. Jalan. Oke, baik. Kalau tidak ada yang ditanyakan, ya kita berdoa dulu. Silakan pintu doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Ya, tolong di-weekend dulu sebelum pulang. Ya, setelah itu langsung pulang ke rumah masing-masing ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hebat, alhamdulillah hari ini saya akan melakukan kegiatan pasca observasi supervisi akademik. Hari ini saya mendapatkan kesempatan untuk melakukan percakapan pasca observasi kelas sesudah saya melakukan kegiatan supervisi akademik. Nah, kebetulan supervisi akademik ini saya lakukan kepada rekan kerja saya, yaitu ada di sebelah kanan saya, Pak Rijal. Yang pada kesempatan kali ini beliau mengampu mata pelajaran dunia farmasi. Dan pada kegiatan pasca observasi kali ini, alhamdulillah saya didatangi oleh pendamping praktek saya, yaitu Ibu Eka. Selamat datang Bu Eka. Baiklah, kita akan mulai ya Bu kegiatan pasca observasi. Baik, ya. Kemarin kita sudah melakukan kegiatan supervisi akademik ya, dari observasi, kemudian tahapan observasinya. Jadi kemarin di awal sudah saya sampaikan bahwa kegiatan kita ada 3 tahapan ya Pak. Dan alhamdulillah hari ini kita akan melakukan Rijal, kita mulai saja ya. Baik Pak, kemarin kegiatan ketika Bapak melakukan proses pembelajaran ya, kita akan melakukan kegiatan pasca observasi ini dengan tujuan untuk mengevaluasi proses pembelajaran yang telah Bapak lakukan. Ceritakan Pak, gimana Pak perasaan Bapak pada saat kegiatan observasi kelas itu? Ya, untuk perasaannya menyenangkan Bu. Terlihat anak-anak cukup aktif, tapi ternyata namanya anak-anak kan heterogen Bu ya, ada yang aktif, ada yang pasif, ada yang harus dikasih banyak pertanyaan pemantik dulu baru bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan atau memberikan jawaban dan lain sebagainya. Kemudian perasaannya juga agak sedikit sih Bu, sedikit ya tegang karena dinilai atau bagaimana gitu ya, takut kalau misalkan materinya sudah diajarkan tapi anak-anak masih belum bisa paham juga seperti itu. Tapi di sisi lain sih alhamdulillah anak-anak juga cukup banyak yang mengerti, paham, aktif. Ketika ada yang tidak tahu dia bertanya seperti itu. Oke baik Pak, bisa nggak Pak Bapak ceritakan kembali nih area pengembangan yang akan Bapak lakukan di kelas Bapak kemarin dan langkah-langkah apa saja yang sudah Bapak lakukan? Baik. Untuk area pengembangannya, karena kebetulan saya mengampu mata pelajaran kimia farmasi, saya ingin anak-anak ini lebih memahami tentang dunia kimia dalam ilmu farmasi Bu, seperti tentang obat-obatan, kosmetik, atau bahkan produk-produk lain seperti makanan, minuman, dan lain sebagainya seperti itu. Untuk mewujudkannya, saya menerapkan kegiatan pembelajaran praktik pada setiap pertemuan setiap minggunya pada setiap kelompok. Jadi praktiknya itu tentang praktik-praktik sederhana yang dapat mengaplikasikan ilmu-ilmu kimia dalam bidang ilmu farmasi itu. Jadi selain teorinya, mereka juga mendapatkan aplikasi praktikum dan aplikasi apa yang sudah dipelajari secara teorinya seperti itu. Nah, menurut Bapak sejauh mana nih Pak area pengembangan yang Bapak ingin sampaikan itu, apakah sudah berhasil atau belum menurut Bapak? Menurut saya
proses area pengembangan ini sudah mencapai 80%, ditambah juga dengan sarana dan prasarana sekolahnya yang juga sudah mulai mumpuni, cukup banyak, dan alhamdulillah untuk kegiatan prakteknya juga cukup berjalan dengan lancar seperti itu. Apa kekurangan atau kendala yang Bapak hadapi dalam proses pembelajaran di kelas kemarin? Nah, kendalanya atau hambatannya mungkin ada beberapa siswa yang memiliki, ya tadi yang saya sampaikan itu heterogen, jadi dia itu ternyata lebih senang belajarnya itu melalui contoh-contoh video tutorial seperti itu. Jadi ya kami sampaikan juga dengan menyampaikan video tutorial, atau ada yang cukup dengan membaca dari LKPD saja sudah cukup paham seperti itu. Jadi heterogenitas dari anak-anak ya yang memiliki beragam ya kemampuan dalam belajar seperti itu. Kemudian juga ada beberapa juga sarana dan prasarana yang masih terbatas seperti itu, Bu. Nah, rencana kedepannya nih kan Bapak tadi sudah menemukan apa kekurangan atau masalah yang ada. Kemudian Bapak juga sudah mengetahui kira-kira penyebabnya atau kenapa hal itu terjadi. Nah, sesudah mengetahui hal tersebut, kira-kira nih rencana apa yang akan Bapak lakukan ke depannya untuk mengatasi masalah-masalah tersebut? Ya, kedepannya saya akan membuat pembelajaran lebih interaktif, lebih menyenangkan, lebih efisien, lebih berpihak kepada siswa. Jadi untuk membuat LKPD kedepannya nanti tidak hanya sebatas LKPD teori saja, tidak hanya selembar kertas saja. Mungkin saya kedepannya juga akan membuat seperti video-video tutorial yang biasanya anak-anak melihat dari sumber-sumber lain, ya kedepannya insya Allah saya akan buat sendiri video-video tutorial praktek, jadi menyampaikan seperti inilah langkah-langkah kegiatan pembelajaran atau langkah-langkah kegiatan praktek yang mereka harus lakukan di dalam kelas seperti itu. Itu rencana yang akan Bapak lakukan ya. Nah, kira-kira nih kapan Bapak akan merealisasikan rencana tersebut? Insya Allah secepatnya ya, untuk pertemuan pada siklus berikutnya di minggu depan saya akan menerapkan itu seperti itu. Oke, baik Pak Rijal, udah gak sabar nih saya untuk melihat hasil dari proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan ya. Mudah-mudahan sesuai dengan yang apa Bapak harapkan ya. Kemudian pembelajaran ke siswa juga akan lebih senang lagi belajar kimia farmasi, karena kan kimia farmasi itu Bu cenderung sama susah Bu. Susah. Oh, iya, jadi mudah-mudahan dengan kimia banyak ya, udah kimia ada farmasinya lagi ya. Mudah-mudahan dengan tindakan atau rencana-rencana yang akan dilakukan oleh Pak Rijal, siswa akan lebih senang lagi untuk belajar kimia farmasi. Terima kasih Pak Rijal sudah melakukan kegiatan supervisi akademi bersama saya. Silakan Bu Rita. Terima kasih. Alhamdulillah udah melalui semuanya Ibu ya. Iya. Harapan itu udah dilalui semua, dan tadi dari wawancara yang Ibu lakukan kepada Pak Rizal, Ibu sudah sudah menggali potensi yang ada dalam Pak Rizal, dan Pak Rizal menemukan sendiri apa yang harus dilakukan oleh Pak Rizal untuk pertemuan berikutnya seperti itu. Sudah ya, udah. Baik, terima kasih atas kegiatan supervisi akademik dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah aksi nyata saya dalam coaching supervisi akademik. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih.